Ada 4 cara bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya. Ini menurut Imam Qurtubi rahimahullah. Yang pertama, menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan beralih kemana? Majelis-majelis ilmu, ya. Jadi Bapak Ibu hadir begini ini melunakkan hati kita, karena kita mendengarkan apa yang Allah sampaikan, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, guna mendengarkan nasihat dan peringatan, ancaman dan anjuran. Ancaman terhadap dosa-dosa sehingga masuk neraka, anjuran untuk mengerjakan amal soleh sehingga masuk surga, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang soleh, karena semua itu dapat melunakkan hati dan menyembuhkannya dengan cepat. Ini Imam Qurtubi, ini orang yang sudah lama meninggal, ya. Beliau menceritakan seperti juga keadaan kita sekarang. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, cuma perbedaan mungkin sekarang dengan adanya teknologi saja. Manusia sama saja, gitu kan. Jadi majelis ilmu dititik beratkan oleh beliau kalau orang yang mau melunakkan hatinya. Artinya kalau dia rasa, kenapa ya saya nggak mau ibadah, kenapa ya saya suka rasanya mau melanggar agama, kenapa saya malas sholat malam misalnya, saya malas sedekah, ya, maka ini hatinya keras, ada sesuatu di situ. Yang pertama yang melunakkan adalah majelis ilmu. Yang kedua, mengingat mati, kata beliau, yakni seringkali mengingat suatu pemutus segala kelezatan, pemisah jamaah maksudnya kelompok teman-temannya udah nggak bisa kumpul lagi, dan penyebab anak-anak menjadi yatim, sebagaimana diterangkan pada pembahasan yang lalu, maksudnya masalah kematian. Dikisahkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Maka nasihat Aisyah, sering-seringlah mengingat mati, niscaya hatimu akan lunak. Wanita itu melaksanakan nasihat tersebut sehingga hatinya benar-benar lunak. Akhirnya dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan para ulama mengingat mati berkata, tentunya mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan, melunakkan hati yang keras, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, dan meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia. Ya, ini manfaat 4 poin, ya. Di garis bawah dikasih angka di atasnya itu. Ulama berkata mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan. Ini poin 1, manfaat besar. Jadi kalau Bapak Ibu berusaha sering ingat mati, ziarah kubur, membaca fadilah-fadilahnya, termasuk buku ini dipilih untuk itu sebenarnya. Kita membuat majelis ini untuk itu, mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan abadi di akhirat, sehingga dunia kita laluin dan bukan dijadikan target, semua untuk mencapai yang terbaik di akhirat sana. Dan otomatis kalau sudah di majelis ilmu seperti ini, pasti Bapak Ibu bisa rasakan sekali saja hadir ada seperti penahan untuk berbuat dosa, ya. Kalau sudah ada tawaran berbuat dosa, bubar dari majelis ilmu, itu rasanya kayaknya nggak boleh nih agama, yang ini. Itu sekali, 2 kali dia hadir, 3 kali dia hadir, berkali-kali dia hadir, lebih kuat lagi. Yang kedua, melunakkan hati yang keras. Maksudnya hati keras ini hati yang malas, tidak pernah berzikir. Ada orang subhanallah dalam keseharian lewat tidak pernah lisannya mengatakan Allahu Akbar misalnya, atau subhanallah, atau astagfirullah, atau la haula wala quwata illa billah, atau membaca 1 ayat. Ada orang bukan cuma sehari, berhari-hari berlalu, bangun tidur sampai tidur lagi semuanya urusannya dunia. Ini mengeraskan hati ini. Kemudian yang ketiga, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Biasanya orang kalau jauh dari zikrullah, hatinya keras, maka tentu dia akan berbangga-bangga. Itu mobil saya, itu rumah saya. Ini penisbatan benda dengan saya dan aku ini dihilangkan aja. Itu rumahku, itu mobilku. Ini nanti kalau mati kunya hilang ini, tinggal bendanya saja. Jadi kita mana mobilnya? Ada mobil di sana, alhamdulillah. Ini mobilnya ya Bu, ya Pak. Ini titipan Allah, kan enak. Ya ini mobil saya, baru beli kemarin. Jadi bangga dengan itu. Padahal itu sebenarnya kebetulan saja, ya. Kalau dia mati nggak dibawa ke liang lahat, akan pindah nama nanti. Jadi penisbatan benda sama saya dan aku ini coba dihindari lah, ya. Jauh lebih baik. Yang terakhir, meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia. Kalau orang lagi sakit, ada cobaan, oh iya, dunia akan dilaluin. Maka dengan mengingat mati jadi ringan semua itu.
Ini cara yang kedua untuk melunakkan hati dengan mengingat mati. Yang ketiga, kata beliau, jadi tadi 4 hal itu yang saya suruh kasih angka, masih masuk di poin kedua ya, masalah mengingat mati. Kan kata beliau tadi di sub bahasan kita ada 4 hal yang bisa melunakkan hati ya. Majelis ilmu, kemudian mengingat mati. Yang ketiga, menyaksikan orang yang akan meninggal dunia, memperhatikan orang mati dan menyaksikannya ketika sedang sakarat, serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya setelah benar-benar mati. Semua itu akan dapat memutus kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan-kelezatan dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarahnya. Bahkan menahan pelupuk mata dari tidur, menahan tubuh dari bersenang-senang dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih bersungguh-sungguh. Maksudnya di sini bersenang-senang pada kemaksiatan ya. Karena bersenang pada hal yang halal tadi sudah saya bilang dibolehkan. Orang berhubungan biologi suami istri boleh halal, tapi dia berzina ini yang maksudnya bersenang yang salah. Dia makan yang haram itu salah. Ya, dia mencari pendapatan yang haram itu salah. Tapi kalau dia nikmati halal ini tidak masuk dalam tadi teguran ini. Dikisahkan pula Al Hasan Al Basri, salah satu ulama tabi'in rahimahullah, pernah berkunjung ke seseorang yang sedang sakit. Ternyata orang itu sedang dalam sakaratil maut. Al Hasan melihat betapa susah dan pedih yang dialaminya, maka dia pun pulang ke rumah dengan perubahan roman muka. Tidak seperti ketika berangkat. Keluarganya menyapanya, maksudnya istrinya, ingin makan, semoga Allah selalu merahmatimu. Maka dia berkata, hai keluargaku. Di sini sebenarnya kalau bahasa Arab ahli itu lebih kepada istri ya. Terjemahannya di sini keluarga. Dia bisa panggil, dia bilang sama istrinya, hai istriku. Jawab Al Hasan. Juga ada anak-anak situ, kalian sajalah yang makan dan minum. Demi Allah baru saja aku melihat kematian yang untuknya aku berbuat selama ini, sampai aku mengalaminya sendiri kelak nanti. Maksudnya kalau kita misalnya baru lihat orang mati, kemudian kita shock melihat itu ya, mungkin secara kejiwaan, maka kita menunda makan dan minum di situ. Itu bukan hal yang buruk, positif saja. Karena itu efek yang positif. Sama saya bilang kalau bubar dari majelis ilmu, kalau bapak ibu niatnya ikhlas, biasanya kita merasa lebih ingin beribadah, takut buat dosa. Itu jangan dihilangkan ya. Jangan dibilang kenapa saya begini nih, terus tiba-tiba dia coba tinggalkan. Tidak, rangkul itu. Itu yang saya bilang, kalau masih ingat pertemuan yang lalu, seperti bodyguard kita. Sebenarnya ilmu, iman ini seperti pengawal-pengawal. Kita kalau jalan kayak lagi diawasi. Mau buat ini jangan, mau buat itu jangan. Kita mau lalai, enggak, kerjakan. Jadi kita lagi diawasi. Maka jangan tinggalkan itu tentunya. Kata beliau, itulah 3 perkara yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakitnya dan mengatasi godaan-godaan syaitan dan tipu dayanya. Jika ketiganya bisa bermanfaat maka cukuplah. Tapi jika terasa berat, berarti kekerasan hatinya telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu. Kalau memang demikian maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya. Yang keempat, menziarahi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini akan dapat memberinya apa-apa yang tidak bisa diberikan oleh obat yang pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, berziarah kuburlah kalian semua atau kamu sekalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan mati dan akhirat serta menjadikan zuhud terhadap dunia. Hal itu karena obat yang pertama hanya berupa mendengar dengan telinga. Kan tadi majelis ilmu bekalnya mendengar. Ada orang subhanallah dengan mendengar bisa sadar. Semoga insya Allah kita termasuk ini ya. Cukup dengar, oh ya sudah, ini nggak boleh, tinggalin. Itu positif sekali. Yang kedua, masalah mengingat mati hanya berupa pemberitahuan kepada hati kemana manusia akan kembali. Adapun yang ketiga, ya, berfungsi. Ini tadi yang ketiga adalah menyaksikan orang yang meninggal dunia, berfungsi sebagai ancaman dan peringatan ketika menyaksikan secara langsung orang yang akan meninggal. Dan begitu pula dengan menziarahi kubur kaum muslimin yang telah meninggal, berarti melihat dengan mata kepala. Maka kedua obat yang terakhir ini lebih efektif daripada pertama dan kedua.